Masuk pada pesantren Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Gus Awal. Perkenalkan, nama saya Adinda Bumi Lestari. Kepala Madrasah. Saya dari NLK. Di sini saya menginjak kelas 9. Pertama-tama yang saya hormati Umi Ida dan Abi Hanif selaku pengasuh dan direktur pesantren Super Camp Laroy Bahani Ida. Dan teman-teman Dan yang saya pengurus-pengurus dan Gus Awal, Gus Amik dan beserta istri selaku kepala madrasah dan Ningila mengenalkan saya. dan pengurus yang ada di pondok yang telah mengajar saya dan Mbak Rifki selaku di koordinator tentang imajinasi dan guru-guru yang ada di sekolah dan dari kelas 12 MA Al-Qur'an. Mr. Ali selaku pengajar pelajaran fikih dan teman-teman yang hadir di sini yang saya cintai dan orang tua saya dan keluarga saya yang ada di rumah. Semoga umurnya barokah dan sehat selalu. Jadi di sini saya akan membahas tentang pelajaran fikih yang berjudul demo. Demo itu bukan berarti fikih itu mengajarkan demo, enggak, tapi demo itu kan artinya dalam bahasa Indonesia istilahnya itu kayak melakukan, menunjukkan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang demo. Demo itu ada pinjam, utang, gadai, dan upah. Pertama saya akan mempresentasikan tentang pinjam. Pinjam meminjam itu memerlukan ketentuan batas waktu. Dan kalau misalnya kita meminjam sesuatu, mesti kita tuh harus bersikap baik gitu loh guys. Di pinggir urutan Ya gitu. Jadi kayak misalnya yang awalnya mu'tawani jadi mu'tayani. Terus Jadi kayak misalnya kita mau meminjam barang kepada si A. Nah, kita harus berlaku baik dengan si A. Soalnya kalau misalnya kita kayak tiba-tiba jahat, mana mungkin dia mau minjemin kan? Jadi kita harus bersikap baik. Nah, terus kita setelah meminjam barang itu, kita harus mengembalikannya terhadap si A dengan posisi dan keadaan yang baik. Tidak berkurang satupun dari barang tersebut. Pergantian ya. Lanjut ke cabang kedua, ada utang. Utang ini kayak menyatakan utang terhadap orang itu. Kalau misalnya kita pernah utang ke dia, ingetin dia. Kalau misalnya dia lupa, jangan seneng dia lupa. Aja nggak perlu bayar. Nah, nggak boleh gitu. Kita harus nyatain utang kita. Utang kita segini gini ke kamu inget nggak kayak gitu. Nah, terus kita harus menyediakan uang setelah kita meminjam utang itu. Kita harus menyediakan uang dan kita harus tetapkan jumlah uang itu. Kalau misalnya kita utang sama si B, kita utang 10.000, kita harus sediakan uang. Misalnya kita sediakan uang 15.000. Nah, kita harus tentukan jumlah utang itu. Jadi kita 50.000-nya kita sisihkan aja jadi 10.000 kan. Nah, itu kita berikan. Nah, sesuai dengan batas waktu. Jadi kalau misalnya kita ngutang ke si B ngutang dong sampai hari Jumat dah aku kembaliin utangnya, aku bayar gitu. Terus gadai. Kayak misalnya kita menggadaikan penggadal Yang awalnya menentukan uang dan barang gadai. Misalnya kita tuh minjem uang jadi satu kalau misalnya kita minjem uang 25 juta misalnya. Nah, terus kita belum bisa bayar 25 juta itu. Nah, akhirnya kita gadaikan barang kita. Misalnya kita gadein motor yang jumlah uangnya itu jumlah harga motornya itu 25 juta. Nah, kita gadein dulu ke si C. Misalnya kita tadi pinjam uang ke si C, kita menggadaikan motor itu kepada si C gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah menggadaikan barang itu, kalau misalnya kita udah punya uangnya, kita bayarlah itu. Soalnya menggadai ini kayak mengambil barang untuk tebusan uang sesuai keputusan gitu. Ya, misalnya kita tanya dulu ke si C, kamu mau nggak tak gadein motor dulu? Nanti kalau misalnya udah ada uang, bayar gitu. Lanjut ke cabang terakhir, cabang keempat, ada upah. Upah ini kayak kita pengusaha, pasti pengusaha kan kayak punya karyawan gitu, nggak mungkin dia kerja sendiri di satu gedung kayak gitu. Misalnya kita itu pengusaha, kita tuh pasti punya karyawan. Nah, karyawannya itu harus diberikan upah. Kalau enggak, dia berarti budak, bukan karyawan gitu. Nah, terus nanti kita bayar upah sesuai perjanjian dari awal gitu. Terus kayak misalnya karyawan kerja gitu, pengusaha gitu,
Jadi kalau misalnya kita punya karyawan, kita harus bayar. Kalau kita nggak bayar, mana mungkin karyawannya mau kerja gratis, kecuali dia itu budak kita. Nah dulu kan ada kayak istilah budak gitu. Nah tapi karena zaman semakin modern, semakin maju perkembangan teknologinya gini-gini. Nah jadi karyawan tuh jadi butuh lebih banyak dan nggak mungkin semuanya nggak dibayar, mesti diberi upah. Itu hikmah dari saya ada demo pinjam utang gadai upah, demo tentang minjam, mengutang, menggadaikan barang, beri upah. Kita bisa ketahui adanya jangka waktunya gitu guys. Oke guys, Terima jadi kasih kalian telah mendengarkan sedang saya. ada Mohon maaf di rumah jika ada aku. salah, karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.